Cek satu. Loh, Bu Nur sing nampang. Lagi anak-anak. Oke, baik anak-anak sekalian yang sudah online ya. Jadi hari ini materinya akan disampaikan oleh Bapak Mahrudin, yaitu tentang zakat. Untuk itu silakan untuk disimak dan diperhatikan. Nanti kalau ada forum tanya jawab silakan untuk bertanya. Oke, untuk Bapak Mahrudin kami persilakan. Nama saya Segel. Apa soal dengan yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sayyidina wa maulana Muhammad alaihi minallahi afdhalus sholati wa askas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu puasa sudah masuk hari yang ke-6 ya. Hari yang ke-6. Ya mudah-mudahan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan ibadah yang di situ kualitas keimanan kita yaitu semakin bertambah. Anak-anakku rahimakumullah. Di sini Bapak akan menjelaskan nanti akan mengenai zakat. Mengenai zakat. Dan tapi nanti akan banyak sekali yang akan dibahas. Tapi intinya adalah nanti zakat. Di dalam hadis Arba'in, hadis yang ketiga, Pak bacakan dulu an Abi Abdirrahman Abdillah ibn Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu maqala. Hadis ini berasal dari Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Ya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu.
saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Sabdanya Nabi, Bunyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Islam, agama Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati, yang kedua adalah mendirikan sholat atau menjalankan sholat. Wa ita'iz zakati, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, yang keempat adalah haji di Baitullah. Sedangkan yang kelima yaitu wa shaumi Ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis yang ketiga dari kitab Arba'in ini hadis yang berasal atau yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Kita sudah hafal ataupun sudah kenal dengan Sayyidina Umar. Cerita-ceritanya gimana? Sayyidina Umar adalah sahabatnya Nabi yang pada waktu Nabi berdakwah awal mulanya yang menentang sangat keras adalah Sayyidina Umar. Bapak cerita sedikit tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau marah itu pedangnya itu langsung dihunus. Dan alhamdulillah pada waktu Sayyidina Umar itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam, di situ Sayyidina Umar yaitu menjadi pengawal pribadinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan di situ tidak ada lagi orang yang mengganggu. Dan pada waktu Sayyidina Umar itu masuk Islam, Islam disebarkan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu secara terang-terangan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Bunyal Islam ala khomsin. Islam itu didirikan atas atau dibangun atas 5 perkara atau fondasi. Ya. Kalau orang itu bikin rumah, orang bikin rumah, pasti di situ ada yang namanya fondasi dan di situ ada yang namanya yaitu tiang-tiangnya. Nah, kalau itu nanti fondasi dan tiang-tiang ada, maka bangunan rumah tersebut apabila dikasih atap itu nantinya akan kuat. Sama dengan Islam yang kita miliki. Islam yang kita miliki. Makanya di situ yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Memberikan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang patut untuk disembah atau tidak ada Tuhan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya Allah saja yang patut kita sembah. Dan persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian yaitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Kanjeng Nabi adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yaitu wa iqamus shalah. Orang Islam itu harus mendirikan sholat. Harus mendirikan sholat. Karena apa?
sholat itu adalah cerminan bahwasanya orang tersebut itu Islam atau tidak. Makanya kata-kata Islam kan kita sering mengejanya gini, ISLAM. Nah, itu Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Bisa diartikan semacam itu. Ya. Kalau kita itu tidak mau melakukan sholat, berarti kita itu cuma Islamnya Islam kartu pelajar, Islamnya cuma KTP. Dan nanti pada waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di Yaumul Mahsyar sana, pulan, mana ini? Oh, enggak ada orangnya. Karena apa? Yang Islam yaitu cuma KTP-nya saja. Maka nanti yang bisa masuk surga itu cuma KTP-nya atau kartu pelajarnya. Makanya yaitu Islam. Yang kedua, bangunan Islam atau Islam itu bisa kokoh, yaitu dengan mendirikan sholat. Sholat yang wajib yang kita terima, sholat yang wajib kita terima itu sehari semalam itu 17 rakaat dengan 5 waktu. Ya, dengan 5 waktu. Sholat itu diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara. Kanjeng Nabi dijemput untuk melakukan Isra wal Mi'raj, kemudian oleh-oleh daripada Isra wal Mi'raj tersebut yaitu Nabi mendapatkan perintah sholat. Nah, seandainya kok pada waktu itu tidak ada Nabi Musa, seandainya tidak ada Nabi Musa, kita sholatnya itu 50 sampai 50 waktu atau 50 rakaat. Wong sholat 17 rakaat aja kadang-kadang ya. Iya. Sholat 17 rakaat yang 5 waktu kadang-kadang. Kadang-kadang kalau pagi kesiangan. Nanti kalau siang capek ketiduran. Kalau sore, katanya mau olahraga, jadinya sholatnya hilang. Ya. Maghrib sudah ngantuk, Isya juga sudah ngantuk. Jadi sholatnya yaitu ketinggalan. Mari kita sama-sama jaga sholat kita. Kalau kita bisa menjaga sholat kita, di situ pasti hidup kita akan disiplin. Karena apa? Sholat tersebut yaitu mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Disiplin waktu, disiplin rokaat. Apa ada? Ya? Wah, karena subuh sholatnya cuma 2 rokaat, tambah 1 lah. Biar biar keren bilangnya. Nah, itu tidak bisa. Itu sudah jatahnya sudah sendiri. Disiplin yang 2 dilakukan 2, yang 3 dilakukan 3, yang 4 juga dilakukan 4. Jangan yang 4 nanti dilakukan 2 atau dilakukan 3. Sedangkan yang lainnya itu dilakukan amburadul, yaitu tidak bisa. Nah, nih, sholat yaitu nantinya membentuk kita, yaitu bersifat disiplin. Itu sudah. Ya. Kemudian ya wa'ita zakah, dan kemudian yaitu membayar zakat. Nah, ini yang akan kita bahas agak banyak sedikit. Zakat. Ya. Zakat itu diwajibkan bagi orang-orang muslim yang sudah mempunyai harta berlebih. Jangan salah. Seandainya kok ada orang muslim, ada orang Islam, di situ memang tidak punya harta, ya apa yang mau dizakatin? Nah ini, zakat itu ada 2, ada yang namanya zakat mal, dan yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan atau dibayarkan yaitu pada waktu yaitu bulan suci Ramadan. Ya. Sekali lagi, namanya zakat fitrah dikeluarkan pada waktu puasa Ramadan sampai dengan yaitu sholat Idul Fitri. Nah, kita boleh pada Ramadan semacam ini, kok kita yaitu membayar zakat dulu. Ukuran zakat fitrah
ukuran zakat fitrah yaitu 2,5 kilogram, yaitu 2,5 kilogram. Itu diwajib dibayarkan per masing-masing jiwa. Itu adalah zakat fitrah. Kalau zakat mal yaitu banyak sekali, zakat tijarah, ya, zakat pertanian ataupun yang lainnya itu banyak sekali. Sudah, ini sekali lagi ya, zakat marilah kita lakukan. Ngomong sama orang tuanya, Pak, ini sudah waktunya zakat, kita bayar zakat. Mau langsung diberikan kepada fakir miskin boleh, dititipkan kepada amil juga boleh. Boleh. Dititipkan kepada amil boleh, diberikan langsung kita memberikan kepada fakir dan miskin, yaitu diperbolehkan. Itu zakat ya. Nah, sekali lagi, zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, kita keluarkan yaitu pada waktu puasa ini sampai dengan nanti menjelang Idul Fitri. Kalau zakat mal apa? Kalau zakat mal yaitu harus sudah memenuhi yang namanya nisab dan yang namanya haul. Nisab itu ukuran, sedangkan haul itu hitungan 1 tahun perjalanan dilakukan. Nah, sedangkan yang selanjutnya yaitu wahajil baiti, yaitu naik haji. Kalau Bapak cerita haji tidak bisa, nanti yang cerita mengenai ke Mekah sana yaitu Bapak Khairul yang pernah datang ke sana. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu wasaumi Ramadhana, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib kita lakukan. Apabila kita tidak mempunyai halangan, itu cowok-cowoknya itu ya. Cowok-cowoknya itu banyak enggak ini? Cowok-cowoknya ya. Enggak ada yang namanya, Pak, saya enggak puasa, saya halangan. Loh. Ya, enggak bisa. Itu mana Rehan ini? Rehan ada Rehan. Ya. Tuh Rehan ini ya. Han. Jangan alasan nanti sama orang tuanya ngomong gini, Pak, saya enggak puasa. Saya enggak puasa karena saya halangan. Itu tidak boleh. Kalau laki-laki itu tidak ada yang namanya halangan dalam berpuasa. Kalau cewek-ceweknya itu nanti maklum mungkin ada di situ. Kalau ceweknya nggak bisa penuh puasa, nanti bisa yaitu 1 minggu, 7 hari atau 6 hari, yaitu untuk meninggalkan puasa. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dijadikan manusia yang penuh dengan ketakwaan sehingga kita semuanya yaitu bisa memilih mana itu perkara yang benar dan mana itu perkara yang salah. Demikian saja apa yang dapat Bapak sampaikan karena waktunya juga sudah habis ya. Bapak mohon ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wan nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mahrudin atas pencerahan yang pada siang hari ini di acara Pesantren Ramadan. Oke, terima kasih anak-anak sekalian dan ibu-ibu yang sudah ikut online. Untuk acara sesi pertama kami tutup. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.